Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditentukan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menekam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukankah begitu halnya? Tapi seorang dari pegunungan Efraim
yang bernama Seba bin Bikri telah mengerahkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan mundur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas genap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-26 hari ini menjelaskan kepada kita bahwa kembalinya Daud ke tahta Israel. Tetapi kembalinya Daud ini ternyata diwarnai oleh beberapa konflik yang menyatakan bahwa masih ada hal-hal yang harus dia alami karena kejatuhannya ke dalam dosa. Setiap orang yang ditebus dosa-dosanya tidak akan mengalami hukuman kekal. Tapi setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa akan hidup dengan konsekuensi sementara dari dosa-dosanya. Daud sendiri pernah berdosa begitu besar, tapi dia tidak dimatikan oleh Tuhan. Walaupun begitu, konsekuensi penghukuman Tuhan atas para pendosa tetap ada. Akibat kekal telah Tuhan singkirkan, tetapi akibat sementara harus tetap ditanggung. Inilah yang sedang Tuhan lakukan kepada Daud. Tuhan memberikan hukuman kepada Daud sebagai konsekuensi dari dosa-dosanya, tapi dia juga memulihkan kerajaan Daud. Apa saja hukuman sekaligus sarana pemulihan kerajaan itu? Dari teks ini kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama, kita bisa melihat dari perpecahan antara Israel dengan Yehuda. Konflik antara Israel menjadi makin besar karena pertengkaran kaum Yehuda dengan segenap suku Israel yang lain. Konflik ini bermula dari usaha Daud untuk memenangkan kembali Yehuda. Kemungkinan besar banyak orang Yehuda yang memihak Absalom anaknya. Salah satu bukti adalah Absalom, anak seorang Daud, mengangkat Amasa menjadi panglima tentaranya. Dan sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 13, Amasa adalah orang yang sangat berpengaruh bagi Yehuda, sehingga Daud merasa perlu membuat Amasa memihak dia. Dan karena Amasa telah dijadikan panglima perang oleh Absalom, maka tentulah pengaruh orang ini sangat besar atas Yehuda dan sekitarnya. Itulah mengapa Daud merasa harus mendorong orang Yehuda untuk menerima kembali dirinya sebagai raja. Sebab bila Yehuda tetap mau menerima Daud setelah pemberontakan Absalom, maka bisa dipastikan kalau pertikaian ini akan berakhir. Tetapi ternyata penerimaan Yehuda terjadi dengan berlebihan dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 43. Bahkan mengatakan bahwa mereka lebih kejam dalam berkata-kata daripada orang Israel. Perpecahan ini ternyata berdampak sangat buruk. Seorang keturunan Benyamin, seorang yang jahat bernama Seba, anak Bikri, berusaha untuk memecah belah Israel demi keuntungan pribadi. Dia menyatakan kalimat yang juga dinyatakan oleh Yerobeam ketika akan memecahkan diri dari Rehabeam, anak Salomo, di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 16. Rupanya inilah strategi memecah belah dari Seba. Dia berusaha menanamkan dalam pikiran orang Israel bahwa Daud hanyalah raja atas Yehuda, sukunya sendiri. Buktinya adalah raja memilih orang Yehuda daripada seluruh orang Israel. Tuduhan yang kejam ini tidak sesuai dengan kenyataan. Daud begitu mengasihi Israel, dia menempatkan keutuhan kerajaan Israel lebih daripada kedudukan dirinya sendiri. Tapi pernyataan suku Yehuda yang menolak hak suku lain atas Raja Daud membuat suku-suku lain meninggalkan Daud. Ini adalah keadaan yang sangat sulit bagi Daud. Tetapi kesulitan ini tidak membuat tahta Daud goyah, karena ternyata Tuhan kembali memberikan kemenangan kepada Daud melalui belas kasihannya. Secara mujizat tidak ada orang yang mengikuti Seba bin Bikri. Walaupun seluruh Israel meninggalkan Yehuda dan Daud, tapi mereka menolak Seba bin Bikri. 2 Samuel pasal 20 ayat 14 mengatakan bahwa diterjemahkan, semua daerah Israel telah dilalui Seba, dan semua suku tersebut memperlakukannya dengan perasaan tidak senang, dan juga orang Bikri
telah berkumpul untuk mengejar dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memulihkan kembali tahta kerajaan Daud setelah kematian Seba. Israel tidak lagi berada dalam pemberontakan kepada Daud. Semua perselisihan antara Yehuda dan Israel sepertinya tidak berlanjut saat itu. Seluruh Israel tetap kembali kepada Daud. Perpecahan di Israel baru terjadi di zaman cucu Daud, yaitu Rehabeam. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah kekejaman dari seorang panglima Daud, yaitu Yoab. Hal kedua yang menjadi pergumulan Daud adalah kekejaman panglimanya Yoab. Ketika Daud berencana menangkap Seba bin Bikri, Daud memerintahkan Amasa untuk mengumpulkan orang-orang Yehuda supaya mereka bisa segera mengejar Daud. Tapi dalam teks yang kita baca hari ini, 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26, di situ dijelaskan Yoab membunuh Amasa. Yoab dengan tipu daya menikam perut Amasa hingga dia terbunuh mati dan mayatnya menjadi tontonan orang di jalan. Yoab akan menyingkirkan siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman bagi tahta Daud. Demikian juga saat ini Amasa yang pernah berpihak kepada Absalom dianggap sebagai ancaman oleh Yoab. Mungkin karena Amasa menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Daud kepadanya. Itu kita bisa lihat dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 5. Sehingga Yoab menganggap bahwa Amasa sudah tidak lagi mempunyai kesetiaan kepada Daud. Tetapi kekejaman Yoab selalu disertai dengan ketidaksetiaannya kepada Daud dan ketekunannya untuk membunuh musuh-musuh Daud. Yoab begitu banyak memainkan peran di dalam kematian musuh-musuh Daud. Tetapi kekejamannya dalam membunuh orang pada waktu sedang tidak berperang, itulah yang akan terus mengikuti dia hingga ia harus dihukum mati pada zaman Raja Salomo. Yoab menjadi bagian yang keras dari kerajaan Daud. Pembunuhan terhadap Abner dan juga kematian Amasa menjadi suatu dosa besar yang akhirnya membawa Yoab ke dalam penghukuman. Yoab telah menjadi bagian penting dari pasukan perang Daud. Ketika pengejaran Seba bin Bikri dilakukan, Yoablah yang berperan untuk mengepung Abel Bet Maakah. Dia berbicara dengan seorang perempuan bijak di sana dan tanpa menunda-nunda. Perempuan itu membujuk seluruh warga kota untuk membunuh Seba. Akhirnya mereka memotong kepala Seba dan melemparkannya kepada Yoab. Setelah peristiwa ini, seluruh Israel menghentikan pengejaran mereka. Yoab menjadi alat untuk memusnahkan musuh-musuh umat Tuhan. Tapi dia sendiri mendatangkan duka cita yang besar untuk keluarga Daud. Dia membunuh beberapa orang penting yang disukai Daud. Dia juga membunuh Absalom. Pembunuhan terhadap Absalom membuat raja menangis sangat keras. Inilah hal yang bisa kita percayai, yaitu bahwa hukuman kepada keluarga Daud tetap Tuhan nyatakan. Pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan ketika Daud selesai berselingkuh dengan Batseba. Demikian firman Tuhan. Perpecahan, pedang, dan segala kesulitan lain tetap dijalani Daud. Tapi janji Tuhan kepada Daud tidak pernah berubah. Keturunan Daud tetap akan menduduki tahta kerajaan Israel. Meskipun Tuhan memberikan hukuman yang berat kepada Daud, tapi dia tidak pernah mengabaikan janjinya sendiri. Maka Tuhan memberikan keadaan-keadaan sulit, tapi dia tetap menyertai untuk menyiapkan jalan bagi keturunan Daud untuk naik tahta menggantikan Daud. Lalu di dalam ayat 23 dan 25 tercatat bahwa Tuhan terus memberikan penyertaan bagi Daud dengan memberikan dan memelihara adanya pemimpin-pemimpin untuk mengatur rakyat Israel. Tuhan memelihara kesetiaan mereka kepada Daud dalam segala situasi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ini marilah kita semua mengarahkan hati kita untuk belajar memahami Allah dan mengenal karyanya. Tuhan memelihara tahta Israel kepada Daud sesuai dengan janjinya. Tahta itu juga akan diberikan kepada keturunan Daud sesuai janjinya. Tahta itu juga lah yang akan Tuhan terus pelihara hingga kesudahan. Dapatkah dosa Daud menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Meskipun Daud telah berdosa, rencana Tuhan tetap jadi. Tahta Israel bagi Daud dan keturunannya tetap kokoh. Tapi hal ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak memberikan tindakan disiplin apapun bagi Daud. Efek dari kekacauan akibat dosa Daud adalah sangat besar. Walaupun demikian, tidak ada satupun hal yang akan menggagalkan rencana Tuhan. Daud tersingkir dari tatanya oleh karena Absalom. Tapi lihatlah, Tuhan mengembalikannya. Seba bin Bikri menghasut orang Israel untuk melawan Daud. Tapi lihatlah, Tuhan menjaga seluruh Israel sehingga mereka tetap tunduk kepada Daud. Demikian juga kita. Dapatkah dosa dan kelemahan kita menggagalkan rencana Allah? Tidak akan pernah.
Tapi ini tidak berarti kita dapat lolos dari konsekuensi dosa yang sudah kita lakukan. Kita harus menjalani konsekuensi dosa itu. Tetapi Tuhan tetap menjanjikan pemulihan yang sejati ketika kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kita dan kembali kepada Dia. Pemulihan yang harus dilalui dengan sangat berat dan sulit, tapi yang pada akhirnya mengembalikan hidup kita ke dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui renungan hari ini kami belajar bahwa setiap orang yang berbuat dosa tidak akan pernah luput dari konsekuensi dosa yang sudah dilakukannya. Tetapi ketika mereka berbalik kembali kepada Allah, berbalik kepada Tuhan dari setiap dosa mereka, maka tetap ada pemulihan. Dan setiap janji Allah tidak pernah dibatalkan karena mereka berbuat dosa. Terima kasih mulai perenungan firman Tuhan ini. Kami bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya.